Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Para murid sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembelajaran PKN kita ya. Karena tadi sudah saya sampaikan pengantar bahwasanya sebagai manusia yang normal yang kita Allah berikan akal, perasaan gitu kan, pasti akan lahir budaya, pasti akan lahir sikap yang kemudian akan menjadi kebiasaan. Tapi sebagus apapun budaya tersebut, umpama gini, ada dulu artis gitu kan, dia bilang, orang Jepang apa budaya yang terkenal di Jepang? Hah? Apa itu? Itu bukan budaya. Nah, kedisiplinannya. Orang Jepang itu terkenal dengan disiplin, jadi buang sampah pada tempatnya, bersih Jepang. Nah, walaupun mereka negara non muslim kan, tapi budaya yang terbentuk bagus. Ya wajar, namanya kita punya akal, kemudian dari akal kita, bersih itu bagus, kita buat budaya kebersihan. Kita programkan budaya kebersihan, berhasil. Cuman ya masyarakat kita di Indonesia sampai saat ini belum berhasil. Jadi walaupun sebagus apapun budaya tersebut, ya, walaupun sebagus apapun budaya tersebut, tapi tidak lebih baik dari budaya Islam. Nah, jangan bilang itu orang Jepang negara kafir aja bagus. Kita negara Islam misalnya gitu. Tapi kok kayak gini? Jangan salahkan agamanya, tapi salahkan pribadinya. Mungkin orang Jepang punya pribadi yang lebih penurut, lebih bersih daripada orang kita. Bukan agamanya yang salah, tapi makanya di buku ini Adit sudah punya buku. Apa coba yang pertama kali disebutkan pembahasan? Ya, tentang ya hakkullahi ta'ala. Apa artinya? Hak Allah. Nah, jadi kita sebagai muslim tahu bahwasanya yang paling pertama harus kita tunaikan adalah hak Allah. Apa itu hak Allah? Hak itu apa? Sesuatu yang harus diberikan, ya kan? Kalau misalnya kerja, nih antum nih sekolah ini, kewajiban antum membayar SPP, memakai seragam, hadir tepat waktu, kewajiban. Terus kami guru-guru antum memberikan hak antum, apa itu? Mendapatkan pengajaran, mendapatkan bimbingan, pendidikan. Itu hak. Lihat di buku budaya Islam yang pertama kali, hakkullahi ta'ala wa hakkur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hak yang paling tinggi. Hak yang paling tinggi adalah hak Allah dan hak Rasul. Setelah kita selesai tunaikan hak Allah dan hak Rasul, baru kita tunaikan hak kedua orang tua kita. Diri kita juga punya hak. Ada orang dia begadang aja main game, itu dia tidak memberikan hak kepada tubuhnya. Sementara hak tubuhnya adalah apa? Hak tubuh? Istirahat. Kita lihat hakkullahi ta'ala al-imanu bihi, beriman kepada Allah. Nah, ada orang yang tak beriman kepada Allah? Ada tidak? Banyak. Bahkan di Jepang itu agama mereka apa namanya? Shinto. Shinto itu agama yang menyembah matahari. Jadi mereka bukan menyembah Tuhan, tapi mereka anggap matahari yang disembah. Karena mungkin matahari lah memberikan cahaya kehidupan gitu kan. Tapi ya, matahari itu kalau kita belajar fisika, ya, matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, apalagi Jupiter, Saturnus, Uranus. Kalau dulu masa Ustadz Pluto masih jadi planet, sekarang sudah berubah ya. Iya, sekarang katanya sudah berubah kan? Keluar dari orbit. Nah, ini disebut galaksi Bima Sakti, betul? Dan galaksi Bima Sakti ini hanya seperti titik
dibandingkan alam semesta. Bayangkan galaksi Bima Sakti seperti titik dibandingkan alam semesta. Kita di mana tuh? Di buminya ya kan? Seberapa titik dari titik lagi kita? Nah, jadi masih sangat kecil. Dan yang menciptakan itu semua adalah Allah. Dan itu nyambung, ya. Bayangkan berapa ratus tahun yang lalu Nabi katakan bahwasanya ya langit 1 sampai 7 ya dibandingkan dengan arsy-nya atau kursinya Allah seperti cincin dicampakkan ke lapangan. Tuh ada lapangan luas sekali kan. Kemudian kursi Allah itu ya seperti cincin lagi dicampakkan ke lapangan yang luas jika dibandingkan dengan arsy-nya Allah. Nah, bayangkan seberapa besarnya lagi tuh. Bisa membayangkan? Sulit ya? Sulit sekali. Langit sampai langit ketujuh hanya seperti cincin yang dicampakkan ke lapangan dibandingkan dengan kursi Allah. Seberapa besar lagi kursi Allah? Kursi itu yang sudah besar sekali seperti itu hanya seperti cincin dicampakkan ke lapangan dibandingkan dengan arsy Allah. Gak sanggup lagi membayangkan pikiran kita. Dan Allahu Akbar, apa artinya? Allah yang paling maha besar. Taib, kita lanjutkan kembali ke buku Haqqullahi Ta'ala, yaitu beriman kepadanya. Kemudian ibadatuhu, apa artinya? Beribadah kepadanya. Ya, walaupun garis bawahi di dalam hadis dijelaskan Nabi, seandainya orang pertama yang terlahir sampai orang terakhir yang mati nanti ketika kiamat, semuanya orang bertakwa, semuanya sholat malam, semuanya ahli tahajud, ahli Quran semuanya, maka kata Nabi tidak menambah kekuasaan dari kekuasaan Allah, tidak menambah. Kemudian seandainya dari orang pertama, ya disebutkan minal jins wal ins, dari orang pertama sampai terakhir, dari manusia dan jin, semuanya ahli maksiat, durhaka semuanya, penjahat semuanya, semua itu adalah penjahat, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah. Jadi kita ibadah bukan semakin membuat Allah semakin besar kekuasaan, kita bermaksiat bukan mengurangi kekuasaan, enggak. Itu kembali ke kebaikan diri kita. Paham? Baik. Mahabbatuhu, apa arti mahabbah? Mencintainya. Mencintainya. Cinta ini berbicara tentang perasaan. Kalau anak-anak murid Ustadz ini tak mencintai pelajaran, maka lemas, lesu, lunglai, ya kan? Tapi kalau sudah cinta, sudah suka, Ustadz hobi main bola, ya kan? Kayak gini kalau di lapangan tuh udah capek, udah main setengah jam udah capek kan? Tapi datang bola, bisa kita lari lagi, ya kan? Pernah rasakan nggak? Datang bola lari lagi, udah siap, nggak ada lagi bola tuh di kaki kita, rasanya udah nggak sanggup, tapi datang bola lari lagi. Kira-kira gitulah kalau sesuatu pekerjaan dilandasi dengan cinta. Jadi kalau antum semua ndak cinta belajar, ya beginilah, kok kayaknya aku adalah orang paling menderita di dunia ini. Datang ke sekolah, belajar, pulang, sampai rumah kena repet mama, gitu. Tandanya tuh belum ada lahir kecintaan itu. Bagaimana cara melahir kecintaan? Sukai dia, jadikan dia motivasi untuk ibadah. Begitu juga beribadah kepada Allah, ya. Kalau diumpamakan salah seorang ulama, ya, ulama tersebut namanya Ibnul Qayyim rahimahullah, diumpamakan seperti burung. Coba bayangkan burung, ya, dengarkan, bayangkan ada burung, ya, kepalanya itu mahabbah, kecintaan. Kepalanya adalah mahabbah. Sayap kanannya adalah roja. Apa arti roja? Harapan, berharap.
kita beribadah berharap ya supaya Allah kelak memasukkan kita ke dalam surganya, ya kan? Satu lagi di sayap kirinya adalah khauf. Apa arti khauf? Takut. Berarti ada mahabbah, ada roja, harapan, ada khauf, rasa takut. Beginilah kita beribadah. Coba ambil salah satunya. Kita beribadah tidak dengan roja. Bisa burung terbang dengan satu sayap? Tak bisa. Nah, artinya gini, kalau kita beribadah, aku salat. Kenapa kau salat? Takut aku masuk neraka. Cuman takut aja di pikirannya. Tak nikmat ibadah itu. Umpama ke sekolah lah. Kenapa? Kalau aku di rumah dilibasi sama bapakku, takut aja, ya kan? Enak sekolah? Enggak. Dah, ibadah dengan ya sayap kirinya dipotong. Apa sayap kiri tadi? Takutnya dipotong. Cuman berharap aja. Aku berharap pada surga aja. Enggak juga, enggak maksimal juga nanti ibadah. Banyak orang bermaksiat, aku tinggalkan aja lah salat zuhur. Karena apa? Kan Allah Maha Pengampun. Pernah kan? Masa satu salat aja nggak diampuni? Itu namanya dia beribadah harap saja. Timpang juga. Misalnya aku pergi sekolah, aku cabut lah. Kenapa? Ya aku berharap mamaku nanti memaafkanku. Akhirnya dia cabut aja sedikit cabut. Salah juga itu. Apalagi kalau kepalanya yang dipotong. Kepalanya apa tadi? Cintanya dipotong. Tak ada rasa sukanya, senangnya nggak ada. Maka dia beribadah hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Pernah dengar? Ada taman. Yuk ke taman yuk. Sampai taman. Mana bunganya? Ini bukan taman ini. Padang pasir ini namanya. Indah taman tak berbunga. Begitu juga beribadah. Begitu juga belajar. Kalau kita sekedar takut, sekedar mengharapkan dapat uang, ya kan? Datang kita macam inilah. Kalau di film kartun macam skateboard itulah. Hidupnya macam tanpa cinta. Apa aja lurus saja gitu. Hambar saja. Nah gitu. Jadi ketiganya ini harus ada apa saja tadi itu? Cinta, harapan, takut, mahabbah, roja dan khauf. Taib. Selanjutnya keberapa ini sekarang? Keempat, ya kan? Iman, ibadah, mahabbah. Keempatnya khauf yang tadi Ustaz sampaikan. Al khaufu minhu, roja'uhu. Ya, roja'uhu apa tadi artinya? Berharap, ya, dengan penuh harap. Dan terakhir syukruhu. Apa arti syukruhu? Bersyukur. Kalau Syekh Muhammad bin Al-Wahab katakan 3 tanda orang bahagia. Antum mau jadi orang bahagia tidak? 3 tandanya. 3 tanda orang bahagia. Kalau diberi, idza u'tiya syakara. Apabila diberi, dia bersyukur. Walaupun sedikit, dia bersyukur. Ya kan? Kemudian apabila dia diuji dengan rasa sakit, diuji dengan kesulitan hidup, dia sabara. Bersabar dia. Sabar dia, berharapkan pahala dari Allah. Karena orang sabar pahalanya tanpa batas. Yang ketiga, apabila dia aznaba istaghfara. Apabila dia berbuat dosa, dia segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Baik. Nah, itu dia. Saya ulangi. Hak Allah. 1, beriman kepadanya. Kedua, beribadah kepadanya. Ketiga, Ustaz bacakan sama Arabnya ya. Antum tulis Arabnya. 1, al-imanu bihi. Ayo tulis Arabnya. Haqqullahi ta'ala al-imanu bihi.
al-imanu bihi. Dua, ibadatuhu. Dua, ibadatuhu. Dua, ibadatuhu. Apa artinya? Beribadah kepada Allah. Ingat, Allah tak mengharapkan ibadah kita, akan tapi itu kembali kepada kebaikan diri kita. Tiga, mahabbatuhu. Mahabbatuhu apa artinya? Mencintainya. Empat, al-khawfu minhu. Al-khawfu minhu, takut kepadanya. Al-khawfu minhu, takut kepadanya. Lima, roja'uhu. Roja'uhu, jelas? Roja'uhu, berharap kepadanya. Kemudian terakhir, keberapa terakhir? Berapa, Iqbal? 6 ya. Syukruhu, bersyukur kepadanya. Syukruhu, yaitu bersyukur kepadanya. Baik. Mungkin demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ustaz mohon maaf. Itu datangnya dari diri Ustaz dan dari syaitan. Dan apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.